Salam. Oke. Materi terakhir untuk asas teknik kimia ini adalah menghitung panas reaksi. Jadi untuk neraca massa, alat tunggal, gabungan alat tunggal dengan reaksi, gabungan alat dengan reaksi, kemudian ada yang harus recycle, ada yang harus bypass gitu ya. Ada juga nanti sebenarnya sama, tapi yang namanya purging. Purging itu dibuang. Jadi biar tidak menumpuk gitu, misalnya ada pengotor gitu ya, ada impuritas, biar impuritasnya nggak numpuk. Jadi misalnya bahan baku itu mengandung impuritas, itu kan impuritas itu akan bakal masuk terus. Karena bahan baku juga continue. Nah, sementara impuritas itu nggak bisa ikut bereaksi, ya kalau nggak di purging atau dibuang begitu, nanti akan semakin banyak terakumulasi di dalam loop atau di dalam proses, sehingga ada arus purging. Sama saja ya, dibuang arahnya. Jadi kalau recycle dikembalikan, kalau bypass dari awal langsung ke depan, kemarin istilahnya seperti jalan tol, kemudian kalau dibuang itu purging. Nah sekarang kita akan membahas tentang panas reaksi. Jadi kalau kalian perhatikan misalnya, kalian pernah nggak mencoba melarutkan batu kapur gitu, semen? Tahu nggak? Semen itu kalau dilarutkan dalam air gitu, jadi apa? Suhunya jadi dingin apa hangat atau gimana? Ada yang tahu nggak? Hangat, Bu. Jadi lebih hangat. Nah itu kenapa? Nah karena pelarutan semen dalam air itu melepaskan panas. Jadi kalau lingkungan sekitar itu jadi hangat tuh artinya reaksi melepaskan panas. Kalau melepaskan panas itu apa artinya? Eksotermis, Bu. Nah, oke, jadi reaksi, panas reaksi. Reaksi sendiri itu ya ada ekso, ada endo. Endotermis itu delta hanya positif. Kalau eksotermis itu atau negatif. Nah, negatif itu artinya mengeluarkan panas. Mengeluarkan panas ke lingkungan sehingga lingkungannya jadi hangat gitu ya, jadi lebih tinggi suhunya. Jadi ini T2 lebih besar dari T1. Kalau endotermis itu memerlukan panas. Panas diambil dari lingkungan. Misalnya kayak melarutkan NaCl, garam dapur itu nanti jadi dingin lingkungan sekitar itu. Kenapa? Karena si reaksi pelarutan NaCl itu kan membutuhkan panas dari lingkungan. Nah, ngambilnya ya dari lingkungan itu sehingga misalnya di dalam glass beaker gitu ya, itu nanti akan terasa lebih dingin glass beakernya. Nah, maka garam dapur atau NaCl itu garam ya, itu nanti sering digunakan dalam membuat es batu gitu ya, untuk menjaga stabilan suhu karena dia menyerap panas dari lingkungan. Gitu. Air garam itu kan bisa digunakan untuk pendingin ya. Nah, yang akan kita bahas adalah panas pembentukan standar delta HF, panas pembakaran dan energi ikatan. Nah, kita lanjutkan. Pada kondisi standar itu adalah pada kondisi suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, oke.
Nah, jadi pada suhu 25 air itu wujudnya cair. CO2 itu wujudnya gas. Itu maksudnya wujud pada kondisi standar gitu. Nah, sekarang menghitung delta HR, delta H reaksi dari delta HF. Delta HF itu artinya panas pembentukan. Delta HF ini artinya panas pembentukan. Ini saya rasa kalian sudah pernah. Artinya apa? Artinya panas yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol senyawa atau molekul. Jadi misalnya gini, panas delta HF H2O itu tuh sama dengan delta HR pembentukannya H2O. Jadi kamu lihat reaksi pembentukan H2O itu gimana? Ya kamu tulis H2O di sebelah kanan. Namanya panas pembentukan tuh panas membentuk suatu molekul dari unsur-unsurnya. H2 plus O2. O2-nya setengah. Nah, ini. Jadi reaksi ini tuh memerlukan panas sebanyak delta HF H2O itu. Kalau positif artinya membutuhkan, kalau negatif artinya melepaskan. Nah, misalnya lagi CO2, delta HF CO2 itu artinya reaksinya C plus O2. Ingat ya, kalau gas itu nggak bisa, ini tuh nggak bisa H sama O nggak bisa. Ya kalau gas itu ya H2O2. Tapi kenapa C bisa sendiri, nggak C2? Karena C padatan karbon. Nah bisa C plus O2. Paham ya ini ya? Jadi sebenarnya delta HF itu adalah panas yang diperlukan untuk membentuk 1 molekul dari unsur-unsurnya. Maka delta HF-nya O2 berapa? O2 kan sudah unsur. Maka delta HF-nya suatu unsur itu 0. Delta HF-nya Cl2 berapa? Ya 0. Delta HF-nya C berapa? Ya 0 gitu. Jadi delta HF suatu unsur ya 0 karena dia sudah tersedia di alam dalam keadaan bebas. Nggak perlu dibentuk-bentuk sehingga nilai delta HF-nya 0. Paham ya? Itu saya mulai dari pengertian delta HF dulu. Nah, menghitung delta H reaksi dari delta HF, rumusnya hanya sigma. N itu koefisien ya. Oke, jadi delta HR itu rumusnya sigma, N itu koefisien dari sebelah kanan, produk itu ke kanan, minus sigma, N itu koefisien bisa mol bisa dari delta HF di reaktan. Reaktan itu sebelah kiri. Jadi ini kanan, ini kiri. Nah, kita lihat ya contohnya. Karbon monoksida ini CO ditambah 3H2 menjadi metan plus air. Nah, yang disebut produk itu adalah yang ada di sebelah kanan. Jadi delta HF-nya nah, kanan itu ada metan sama air. Metan sama air, kemudian sebelah kiri itu ada karbon monoksida. Nah, di antara ini yang 0 adalah H2 kan? H2 adalah suatu unsur. Ini ada nilainya, ini ada nilainya nanti.
Nah, kan H2 0 ini kita lihat. Nah, minus ini semuanya minus. Ini karena apa tadi? Fajar Okta. Kenapa ini nilainya minus? Untuk panas pembentukan air, panas pembentukan karbon monoksida dan metan. Ayo Fajar Okta. Atau Imelda. Kenapa minus? Karena ia melepaskan kalor. Iya, betul. Karena melepaskan kalor panas saat pembentukan. Nah, sehingga kanan kurangi kiri. Kanan ada CH4. CH4 itu minus 17,89. Sigma ya, artinya ditambah. Ditambah panas pembentukannya si air. Air minus 57,8. Plus minus, jadi minus. Kemudian dikurangi panas pembentukan reaktan. Ada CO. CO minus 26,42. Minus, minus. Nah, kalian lihat ini adalah koefisiennya 3. Ya, 3 ini. Yang lainnya 1, 1, dan 1. Oke, saya rasa ini mudah. Kemudian bentar ya. Kenapa nah? Oke, ini tadi sudah. Nah, sekarang panas reaksi pada kondisi standar itu adalah pada suhu 25 dan suhu 1 atm. Nah, sekarang masuk pada suhu 700 ya, diketahui ada suatu campuran gitu ya. Masuknya pada suhu 700 masuknya. Kalau tadi kita menghitung sudah pada suhu 25. Nah, kalau 25 itu 298 Kelvin. Nah, sekarang kalau masuknya pada suhunya 700, kemudian produk keluarnya pada suhu 1200, bagaimana menentukan delta HR-nya? Kalau ini sudah diketahui pada suhu 25, kayak gini caranya. Ya, ini sudah pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, ini seringkali mahasiswa salah mencari panas reaksi. Tapi kan namanya reaksi di industri kan nggak bisa dibuat suhu 25. Kan ada ketentuannya. Suhu 25 itu kan rendah ya. Kan ada yang reaksi harus dipanaskan. Ya, ada reaksi yang dipanaskannya sampai bahkan suhu 1000 gitu ya, 1000 Kelvin gitu. Nah, bagaimana menghitung panas reaksinya? Ya nggak bisa cukup dengan ini, nggak bisa cukup dengan delta HR kanan kurangi kiri, nggak bisa. Tetapi kita bawa ke hukum Hess. Jadi tadi diketahui masuk pada suhu 700, keluar pada suhu 1200. Nah, ini masuk pada suhu 700, keluar pada suhu 1200. Tetapi delta reaksinya tetap kita bawa ke suhu 298 untuk menghitung delta HR pada 298. Nah, yang disebut panas reaksi pada kondisi reaktan masuk 700, keluar 1200 adalah yang merah ini. Itu delta HR-nya. Di mana yang merah ini adalah penjumlahan dari delta H1, itu dari 700 yang kita bawa ke 298, kemudian ditambah reaksi ini 298, kemudian keluarnya pada suhu 1200, berarti masih ditambah delta H2. Itu adalah total panas reaksi jika masuk pada suhu 700, keluar pada suhu 1200. Jadi delta HR totalnya adalah ini. Delta H1 plus delta HR plus delta H2. Ini saya rasa juga pernah. Nah, ini adalah keterangannya ya, panas reaktan dari suhu 700 dibawa ke suhu standar yaitu 298. Kemudian delta H2 panas dari 298 dibawa ke 1200 itu keluar.
Nah, delta H1 dan delta H2 itu rumusnya panas sensibel. Tahu nggak panas sensibel itu apa? Ini dan ini itu adalah panas sensibel. Panas sensibel itu panas yang melibatkan perubahan suhu. Jadi ini NCP DT. DT-nya akhir kurangi awal. Berarti kalau delta H1 akhirnya yang 298, awalnya yang 700. Gitu. Kalau yang ini juga sama, NCP DT. DT-nya awal, T akhirnya 1200, T awalnya 298. Gitu. Ya iya. Gak ada coklat. Lagi main jiko ngono sa. Nah, maka kita butuh data CP. Ya, kita butuh data CP ya. Nah, ini kita hitung sekarang delta H1 tadi NCP DT. Ya, CP. Nah, karena ada dua komponen ya kita jumlahkan. Ya. Karena tadi koefisiennya satu semua ya sudah kan 1 kali CPCO CPH2. Nah, yang masuk itu kan kita lihat gambarnya. Nah, yang masuk jadi kita harus tahu reaksinya tadi apa toh? Kita tulis ya, reaksinya tadi apa tadi? CO plus H2 menjadi CH4 plus H2O. Sudah setara belum ini? Ini 3 ya. Gitu. Nah, jadi delta H1 itu kan belum terjadi reaksi di sini. Yang masuk ini CO dan H2. Ini yang masuk ini CO dan H2. Kemudian delta HR menggunakan rumus tadi, kan kita sudah bawa ke 298. Nah, kemudian nanti H2 tidak hanya CO dan H2 saja, tetapi kan sudah terbentuk produk. Ya, kita sudah terbentuk produk CH4 dan H2O. Maka nanti sigmanya ya ada CH4 dan H2O. Nah, ini ya, jadi kita tulisnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi delta H1 ada CO dan H2. Nah, ternyata ini habis semua. Jadi H2-nya terbentuk CH4 dan H2O. Kemudian delta HR-nya sama kayak tadi, delta HR-nya sama persis ini, sehingga nggak ditulis lagi, kanan kurangi kiri. Nah, sehingga untuk kasus kedua itu delta HR totalnya adalah delta H1 ditambah delta HR ditambah delta H2. Sampai sini jelas kan? Jelas ya? Ya, Bu. Sekarang soal ini. Jika ada 2 mol H2O dan 1 mol CH4 direaksikan di dalam reaktor menurut reaksi ini. Nah, ini reaksinya kebalikannya ini ya dari tadi. Tadi kan CO plus H2 menjadi CH4 plus H2O. Sekarang dibalik reaksinya. Kemudian diketahui reaktan masuk reaktor pada suhu 700, keluar pada suhu 1200. Nah, ini yang saya bilang. Bereaksinya 80%, Dek. Kalau yang tadi bereaksi 100%. 100%. Ini CO dan H2-nya. Sehingga yang keluar di sini hanya murni CH4 sama H2O, tidak ada CO dan H2. Paham? Karena konversi 100% anggapnya. Paham sampai sini? Jadi di delta H2 ini kan rumus delta H2 kan NCP DT.
dari masing-masing komponen. Nah, CP-nya ya cuma CP-nya CH4 dan H2O saja. Karena tidak ada, nah ini, tidak ada sisa CO sama sisa H2. Gitu. Tapi soal yang berikutnya, ini ada konversi 80%. Berarti artinya konversi itu, artinya ada CH4 dan H2O yang nggak bereaksi. Paham ini? Jadi kalau bereaksi 100% nanti keluarnya nggak ada CH4 dan H2O, cuma CO sama H2 aja. Tapi karena konversi 80% nanti di panah yang kanan tadi, nanti masih ada CO, H2O, ada CO, H2, dan masih ada CH4 dan H2O. Begitu maksudnya. Ini diketahui nilai delta HF dari masing-masing sama langkahnya. Ya, ini silahkan kalian coba, ini sama. Jadi soal ini nanti kayak gini ya. Nanti kita lihat. Jadi karena reaksinya kan, jadi bukan ini, tapi yang masuk CH4 sama H2O. Ya, yang ini CH4, H2O, yang ini kan dibalik reaksinya CO, H2. Nah, yang keluar di sini, ini ada CO, ada H2, ya, ada masih CH4 sisa dan ada H2O sisa. Gitu. Jadi nanti bedanya hanya di delta H. Kemudian reaksinya kan kanan kurangi kiri. Kanan yang delta HF-nya CO dan delta HF-nya H2. Kiri yang delta HF-nya CH4 dan delta HF-nya H2O. Sudah di situ saja. Selebihnya sama, menghitung DH1, delta HR, sama delta H2. Bedanya di delta H2 ini ada 4 komponen, karena masih ada reaktan yang tersisa. Begitu. Jadi silahkan kalian coba ya, siapa tahu keluar saat ujian UAS besok. Nah ini ya jawabannya. Nanti kalian cek, kalian coba. Nah sekarang panas pencampuran sekarang. Sudah jelas ya untuk panas reaksi? Ada pertanyaan untuk panas reaksi sebelum saya masuk ke panas pencampuran? Saya belum, Bu. Untuk soal yang pertama mau tanya. Apa, Dek? Itu N-nya 1 ya, Bu? Mana? Soal pertama, berarti yang? Iya, tadi. N-nya 1 semua, anggapnya kalau nggak diketahui N-nya 1. Jadi nanti Kalau pakai tidak koefisien. Pakainya koefisien saja. N-nya 1. Gitu. Ada lagi? Nah, sekarang kita ke panas pencampuran ya. Jadi sama, kalau kita mencampur itu juga kadang nanti ada campuran yang lebih menjadi agak tinggi suhunya atau hangat, ada yang jadi lebih dingin. Jadi misalnya nih, kalian mencampur 2 zat ya, misalnya minuman kemasan ya, yang kemasan bubuk merek tertentu kalian campur menggunakan air gitu, air biasa pun bahkan nanti akan terasa dingin biasanya kan gitu. Nah itu panas pencampuran dingin itu artinya dia membutuhkan panas pencampurannya gitu. Jadi kalau kita mencampur, diketahui masanya 100 pon ya pada suhu 70. Kalau ini sudah ada suhunya nih. Sejumlah H2SO4 30% ya dengan 200 pon LB massa ya, pon massa H2SO4 suhunya 60%. Nah, akan timbul panas pencampuran sehingga suhunya berbeda. Nah, ini akan naik tuh berarti melepas panas suhunya. Nah, suhu akhir bisa dihitung dengan menggunakan grafik hubungan entalpi. Grafik hubungan entalpi
dengan satuan BTU per pound dengan konsentrasi H2SO4 pada berbagai suhu. Nanti kita bisa membaca grafik. Kita lihat nih. Tadi H2SO4 yang dicampur konsentrasi 30%, suhu 70. Nah, dari grafik diperoleh hanya minus 63. Ini ya grafiknya. Ini grafik pencampuran H2SO4 ini. Ya, tadi suhunya 70. Ya, tentunya kita membaca grafik itu setiap mata akan berbeda pembacaannya. 15. Ibu. Nah, ini ya, kita lihat suhunya 70. Nah, ini akan berbeda. Kalian melihat grafiknya itu akan berbeda. Ini ya, di antara 60. Nah, ini 70 itu kan ini. Nah, ini adanya suhunya 32, 40, 60 ya. Jadi suhu itu yang ini, Dek. Suhu itu yang melengkung-melengkung ini kayak lembah ini ya. Nah, 70 kan di sini. 70, konsentrasinya 30 tadi kan. Konsentrasinya 30, suhunya 70. Nah, kita peroleh entalpi di sini. Nah, ini berapa kamu membacanya? Lihat, ini minus 60. Ini minus 80. Di sini berarti minus 70 kan? Nah, berarti kamu mau membacanya ini minus 62 ya, nggak akan saya salahkan ya. Tapi kalau kamu membacanya ini itu nanti 50, salah. Kalau 50 salah, ini minus 60, di sini minus 80 kok gitu. Jadi kalau antara minus 62, 61, 63, 64, 65 itu masih lah ya. Tapi kalau kalian membacanya ini 50 salah. Tanda minus kan soalnya semakin ke bawah itu kan. Ini kan semakin ke bawah semakin kecil ya. Ini minus 60 jadi minus 80 kan nggak semakin besar tapi tetap semakin kecil. Nah, diperoleh delta hanya minus 63 di situ kalau pembacaan matanya saya gitu ya. Nah, minus 63. Dengan cara yang sama kan dicampurnya sama H2SO4 60%, suhu 100. Nah, sama dengan cara tadi. Kamu baca suhu itu yang melengkung-melengkung gini, konsentrasi itu yang sumbu X-nya, entalpi yang sumbu Y-nya. Kalian tabrakkan, diperoleh entalpinya minus 108. Nah, namanya panas pencampuran, X itu adalah fraksi mol, fraksi atau persen juga boleh. Ya. Nah, jadi kan tadi 0,3 ya. Ini ya 0,3, ini berapa tuh ini? 100. Nah. Fraksi ini fraksi massa ya ini ya. Jadi ini totalnya kan ini 100, ini 200, totalnya berapa? Massa totalnya. Massa totalnya 300 gitu. Oh, ini anak saya yang TK ini, SD ding ya. Di samping saya ini bisa jawab loh ya. Kalian kalau kuliah ya mbok jawab gitu loh maksud saya. Ini saya kuliah tuh sebelah saya anak saya kan. Dia bisa jawab loh. 300 ya. Nah, jadi fraksinya yang konsentrasi 30% ini kan konsentrasi 30% ini. Yang ini konsentrasi 60%. Ya, ini konsentrasi itu konsentrasi H2SO4. Ini sudah kita udah kita perhitungkan di grafiknya tadi. Nah, sekarang X ini beda dengan persen. X ini fraksi massa.
Nah, fraksi massanya yang suhu 30% itu kan berarti 100 dibagi total 300. Kemudian fraksi massa yang suhu 60 itu kan 200 dibagi 300. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham Bu. enggak? Paham, Bu. Paham. Jadi fraksi itu bukan persennya H2SO4 ini bukan loh ya. Persen ini tuh sudah kita bahas tadi di saat membaca grafik ini. Ini untuk membaca grafik tadi. Kita sudah peroleh hanya yang suhu 30% itu sekian, hanya yang suhu 60 itu sekian. Nah, jadi semakin besar konsentrasi panasnya makin tinggi yaitu ya delta H-nya. Nah, sekarang panas pencampurannya ya fraksinya, fraksi itu fraksi massa. Ini kan yang suhu 30% 100, suhu 60% 200. Fraksinya ya 100 per 300 untuk suhu 30%, suhu 60%, 200 per 300. Nah, diperoleh ini, minus 93. Oh, pencampurannya ini melepas panas, sehingga jadi lebih tinggi suhunya. Paham ya? Nah, ini menghitung persen H2SO4 campuran. Ya, 100 lbm H2SO4 30%. Namanya H2SO4 30% itu artinya 30% itu 30 H2SO4 yang 70 air. Paham ya? H2SO4 60%, artinya 60% itu H2SO4, yang 40% apa? Yang 40% air. Jadi kita bagi dulu ini. H2SO4-nya dalam 100 lbm itu H2SO4 murninya 30 pon, airnya 70 pon. Itu dalam 100 pon H2SO4 30%. Kemudian dalam 200 pon H2SO4 60% itu adalah 120 ponnya H2SO4 murni, yang 80 ponnya air. Jadi yang atas tadi kita baru menghitung suhu campuran, suhu pencampuran, ya, atau panas pencampuran, Yang sekarang kita akan menghitung persennya setelah dicampur. Jadi kalau 30% H2SO4 ditambah 60% H2SO4 itu jadi naik apa gimana? Apakah 90% H2SO4? Benar nggak? Benar nggak, Bima? Gimana, Bu, tadi pertanyaannya, Bu? Tadi kan soalnya 30% H2SO4 ditambah 60% H2SO4 tadi soalnya. Panasnya udah kita hitung nih. Sekarang kita menghitung pencampuran persennya, persen H2SO4-nya, hasil campurannya. H2SO4 30% ditambah H2SO4 60% itu apakah jadi H2SO4 90%? Iya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, jadinya lebih tinggi dari 30% dan lebih encer dari 60%, tengah-tengahnya. Ya, karena konsentrasi itu tidak merupakan besaran yang dijumlah. Kalau massa 30 kamu tambah 60 jadi 90 kalau massa. Ya kan? Kalau volume 500 ditambah volume 300 jadi 800. Tapi kalau konsentrasi itu 30 sama 60 nggak bisa jadi 90, tapi nanti tengah-tengahnya. Nah, berarti gimana caranya? Ya sudah, tadi kan 30%-nya 100 lbm. Tadi 30%-nya. Nah, ini 30%. Yang 60% 200 kita hitung masing-masing. Maka H2SO4 campurannya tinggal H2SO4-nya ini ditambah. Yang ini tambah ini. Ini kan H2SO4-nya nih.
dibagi total, tidak cuma air. Nah, totalnya 300. Nah, maka jadinya 50% itu 150 dibagi 300. Nah, kemudian paham ya ini ya, panasnya sudah tadi membaca grafik. Dari membaca grafik kemudian total panas totalnya fraksi massa ya. Nah, persennya sudah nih 50%. Nah, sekarang kita baca. Kan tadi panas pencampurannya 93. Tadi dihitungan. Persen H2SO4 kita dapat 50. Nah, dari dua data ini kita kembalikan lagi ke grafik. Suhu campurannya berapa? Bisa. Minus 93 sama 50. Nah, ini. Minus 93 kira-kira di sini nih, Dek. Ingat ya, minus. Nah, ini minus 80. Ini minus 100. Minus 93 jangan di sini, tapi di sini. Kita tabrakkan sama konsentrasi 50. Kita potongkan. Oh, ternyata ketemu di lengkungan. Lengkungan ini kan suhu. Nah, ketemunya lengkungan pada suhu 100. Gitu. Jadi kita bisa menghitung panasnya dulu, pencampuran, menghitung konsentrasi, ya sangat mudah itu di logika. Kemudian kita membaca grafik pencampuran H2SO4 diperoleh suhu. Sudah selesai ini materinya yang untuk ini. Ini belum saya pasang di sepada ya. Ini nanti saya share di sepada. Ini slide ini saya peroleh dari Pak Danang Jaya. Jadi saya sepertinya tetap harus membutuhkan satu temuan lagi ya. Memang karena kemarin kosong. Nah ini sambil saya cerita ini.